Ya, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir dalam undangan diseminasi praktek baik tentang 7 jurus BK hebat, yaitu praktek baik yang akan saya lakukan mengenai jurus 1 dan 3, yaitu yang jurus 1 itu adalah kenali potensi dan yang jurus 3 itu adalah tumbuhkan resiliensi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kenapa saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini? Saya akan berbagi tentang praktek baik 7 jurus BK hebat yang sudah saya lakukan di sekolah ini. Latar belakang saya memilih kedua jurus tersebut, kenali potensi dan tumbuhkan resiliensi. Yang pertama adalah seperti kita tahu banyak siswa SMK belum memahami potensi dan arah karirnya. Nah, ini yang perlu kita temukan, kita pahamkan bahwasanya setiap anak itu harus memiliki potensi yang harus bisa digali. Yang kedua adalah siswa memilih jurusan karena ikut-ikutan atau tekanan lingkungan. Nah, kemarin tuh saya sempat tanya kepada anak DKV, kenapa kamu kok ambil jurusan DKV? Apakah ini sesuai dengan keinginanmu? Ternyata ada anak menjawab, karena teman saya masuk di DKV maka saya ikut-ikutan. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga adalah siswa sering mudah menyerah menghadapi kesulitan akademik maupun praktik industri. Nah, kebetulan kemarin itu juga banyak masalah anak-anak yang PKL, ternyata dia itu ada yang tidak masuk. Setelah digali, berbagai masalah muncul. Oleh karena itu, saya pilih jurus 1 dan jurus 3 untuk membantu mereka mengenal diri dan menguatkan daya juang atau resiliensi. Nah, alasan memilih jurus 1 dan jurus 3. Jurus 1 yaitu adalah kenali potensi. Nah, ini yang saya ambil itu adalah tes bakat minat melalui Riasek. Terus yang kedua adalah saya menggunakan jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi atau menumbuhkan daya juang siswa. Ini untuk menumbuhkan growth mindset atau pola pikir yang berkembang agar siswa itu kalau gagal itu dia mampu bangkit. Nah, ini saya cerita di proses pelaksanaan jurus 1 yaitu kenali potensi. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama itu adalah persiapan, terus yang kedua adalah menyusul OJL, terus yang ketiga adalah menentukan sasaran. Nah, sasaran saya waktu itu adalah 36 siswa kelas 11 TSM 1, terus menyiapkan instrumen asesmen Riasek melalui guru BK konselor. Saya mempunyai aplikasi khusus untuk guru BK. Nah, di sini anak-anak itu saya suruh untuk membuka link ini, terus anak-anak akan saya suruh untuk mengakses minat bakat. Nah, ini Arif Setiawan. Nah, seperti ini hasilnya. Terus di sini juga ada keterangan analisisnya. Nah, ini juga perlu diketahui oleh guru, selain guru BK, wali kelas juga perlu untuk mengetahui. Nah, ini anak-anak sudah mendapatkan, ini gambarnya anak-anak sudah mendapatkan hasilnya, di mana dia bisa membaca hasil dari tes minat bakat. Nah, hasil dari jurus 1 yang bisa saya dapatkan adalah yang pertama, tantangan yang saya temukan pada saat pelaksanaan jurus 1. Nah, siswa masih kesulitan memahami makna hasil tes tanpa bimbingan. Ya, karena ini tesnya Riasek, sebenarnya yang harus membaca itu adalah seorang psikolog. Nah, tapi kan BK sedikit tahu, jadi kita bisa menjelaskan kepada anak-anak apa maknanya dari hasil-hasil yang mereka dapatkan. Yang kedua, tumbuhkan resiliensi. Nah,
Ini ditumbuhkan resiliensi, ini saya menggunakan metode ARKA. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar atau sedikit mendengar apa sih itu ARKA. ARKA itu adalah yang A-nya yang pertama itu aktivitas, ya. Yang kedua itu R-nya itu adalah refleksi, yang ketiga itu adalah konsep, dan A yang terakhir itu aplikasi. Nah, saya tunjukkan kenapa sih kok harus memakai ARKA. Yang pertama adalah aktivitas. Nah, di sini saya mencoba bermain dengan anak-anak, yaitu dengan cara membuat sebuah menara kartu. Jadi anak-anak membuat sebuah kartu yang disusun menjadi sebuah menara. Terus di sini refleksi, saya akan memberikan diskusi, makna kegagalan, dan semangat untuk mencoba lagi. Yang ketiga adalah konsep bangun sebuah menara. Ya, bagaimana mereka berkolaborasi, bekerja sama untuk membuat sebuah menara dari kartu. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak tantangannya, kadang roboh dan sebagainya. Nah, siswa dibagi menjadi kelompok kecil seperti yang tampak di video tadi. Terus setiap kelompok diminta membangun menara dari kartu atau kertas. Saat menara roboh, siswa diberi kesempatan untuk membangun kembali. Terus selanjutnya adalah tujuannya adalah mengalami langsung proses jatuh dan bangkit kembali. Itu untuk aktivitas. Sedangkan untuk refleksi, tadi saya menanyakan pada anak-anak, bagaimana perasaanmu saat menara roboh? Nah, itu anak-anak saya berikan pertanyaan seperti itu. Terus apa yang kamu lakukan saat untuk bangkit kembali? Nah, dia mulai membuat merancang lagi menaranya. Terus saya tanya lagi, apa makna kegagalan ini dalam kehidupanmu? Nah, maka dia akan bisa menceritakan bagaimana prosesnya dalam membangun menara saat gagal. Begitu. Selanjutnya konsep. Nah, di sini ada fight mindset. Nah, seperti contoh. Nah, hasil dari jurus 3 ya, yaitu siswa mulai menunjukkan ketangguhan dan sikap pantang menyerah. Terus beberapa siswa yang dulu mudah putus asa kini lebih terbuka terhadap tantangan. Jadi mereka setelah mempraktekkan tadi ya lebih terbuka kalau ada tantangan. Terus lingkungan kelas menjadi lebih sportif dan empatik. Nah, karena mereka berusaha membuat menara, bekerja sama, terus bagaimana jika dia gagal. Nah, mereka akan selalu untuk bekerja sama. Tantangan yang saya hadapi di jurus 3 ini adalah butuh waktu untuk membentuk pola pikir baru. Growth mindset itu sebenarnya tidak instan. Jadi pada saat saya memberikan materi itu tidak langsung mereka itu langsung mengerti, tapi butuh waktu juga. Terus tidak semua guru terbiasa memberi encouragement feedback atau membangun seperti itu, kritik yang membangun. Terus perlu kolaborasi lintas mapel untuk membudayakan pola pikir bertumbuh. Jadi tidak menjudge anak, itu yang harus kita ketahui, tapi kita mendorong anak untuk bagaimana dia bisa memecahkan masalahnya. Menjadi guru BK bukan hanya membantu siswa mengenali potensinya, tapi juga menumbuhkan daya lenting agar mereka kuat menghadapi realitas hidup. Nah, saya akhiri. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidarta Budi Sumeda dari SMK Negeri 1 Jetis, pengajar mata pelajaran Bahasa Jawa. Terima kasih banyak kepada Pak Reza Zulkarnain yang telah memberi materi praktik baik BK terhadap peserta didik di SMK Negeri 1 Jetis. Saya berharap untuk kedepannya praktek tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan diterapkan kepada siswa. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.